Halo semuanya, di sini saya Putra Syamadan dari Kota Solunto akan memperkenalkan kota saya, yaitu Kota Solunto. Di mana dulunya kota ini adalah kota bekas tambang batu bara. Nah, yang pada saat ini namanya adalah Kota Wisata Tambang yang Berbudaya. Nah, kita akan mengunjungi seperti museum-museum atau tempat wisata yang terkenal di kota ini. Sebelumnya kita mengunjunginya dengan prokes atau protokol kesehatan, di mana saya memakai masker dan selalu menjaga jarak jika bertemu dengan orang lain. Nah, kita akan mengelilinginya dengan sepeda motor, di mana kita harus lengkap ya, menggunakan helm, motornya harus sesuai standar yang ada di kepolisian. Di sini saya akan mengelilingi Kota Solunto dengan teman saya yang membantu saya dalam memvideokannya. Nah, untuk itu kita lanjut aja ke museum-museumnya terlebih dahulu, dan selanjutnya akan kita kunjungi tempat-tempat wisata yang terkenal. Yuk, let's go! Sekarang kita udah sampai di museum yang pertama, yaitu Infobox, atau ada Museum Lubang Tambang Basuro. Nah, ini kayak gini museumnya. Kita langsung ke dalam aja. Di sini ada resepsionnya. Kita tanya dulu berapa bayar masuknya kan. Ya. Ini kita bayar satu orangnya 10.000, jadi kayak sama teman-teman saya jadi 20.000 ya. Ini 2 orang. Satu aja. Jadi mau tanya dulu kan, jadi isi dari ini tuh apa aja ya? Ini kita tunggu mandinya dulu untuk lebih jelas apa yang ada di isi dari lubang tambang Basuro ini ya. Nah, sekarang kita udah bersama pemandu dari museum ini. Kita akan bertanya tentang apa aja sih yang ada di museum ini. Ya, Pak. Selamat siang, selamat pagi. Sekarang kita berada di Galeri Tambang Batu Bara, Belanda yang pernah ada Solunto. Semua hasil pertanian di sini dari Belanda langsung yang sudah disaringkan antri dan dilanjutkan ke dinas kami. Jadi soal yang kita kenal, tapi sugar yang mereka sebut. Bukan karena tersebut, bukan karena batu bara. Karena kita punya batu bara yang lebih tinggi. Ini sampelnya. Dari depan kita nih batu bara kalau di 7.300, kisaran kalau di batu bara kita 7.000 sampai 8.000. Jadi bisa dikatakan penemuan batu bara tahun 1858 oleh Lut yang melanjutkan ekspedisinya tahun 1858 oleh Lut menjadi cikal bakal sejarahnya. Jadi ini cikal bakal sejarahnya. Penemuan batu bara tadi laporan dikirim ke pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial Belanda untuk eksplorasi secara besar-besaran. Akhirnya diolah kriminal politik dari semua tahanan Hindia Belanda. Jadi tahanan Hindia Belanda bukan hanya Nusantara kita, bahkan mencakup sebagian Asia. Dibawa kemari, diletakkan kemari ke tanah Minangkabau pada Solunto. Terjadilah percampuran etnis di Solunto yang pada akhirnya melahirkan tatanan bahasa baru, tatanan budaya baru yang kita kenal sebagai bahasa Tansi atau budaya Tansi. Tansi itu singkatan dari tahanan besi. Tansi itu saja. Tansi. Kalau orang sini nyebutnya orang rantai. Bisa lihat dari zoom penampakannya. Dan di depan kita ini rantai yang sempat dipakai pekerja rodeo dulu. Pekerja rodeo. Percampuran etnis tadi pastinya membawa percampuran keyakinan, percampuran budaya, percampuran mitos, juga percampuran masalah pastinya. Bermacam etnis kumpul, pastinya sulit komunikasi, sulit interaksi. Akhirnya yang namanya kita dulu diregistrasi di lengan. Jadi di tiap lengan mereka ada nomornya. Berarti ada tanda nomornya. Ada nomornya. Jadi andai kata mereka meninggal nanti, batu nisannya cuma dicatat dengan nomor.
Dan di tengah perbedaan itulah Belanda masuk dengan iming-iming serta provokasinya yang bisa membantu eksplorasi ini dijamin makannya tinggalnya hidupnya. Jadi kalau ingin masuk ke dalam lubang, kita pakai PG-nya seperti pakai helm. Biasanya kita mau dari sini dulu. Oh, Lubang dulu. kita akan masuk ke lubang basuronya dulu. Kita pakai alat pelindung dirinya biar di dalam tidak terjadi yang tidak diinginkan. Akan dipilih sepatunya dan helmnya. Di sini ada alat perlengkapan untuk masuk ke lubangnya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini alat pelindung dirinya. Karena kita kan akan masuk ke lubang juga yang bekas tambang. Ini penampakan pintu lubangnya. Kita akan masuk ya. Jadi seperti cerita tadi, tinggi pondasinya bisa kita lihat, tinggi pondasinya. Jadi bisa kita bayangkan berapa sulitnya di masa itu mereka menduduk kerjanya dengan area lantai tanah. Sekarang kan sudah kering nih, betul. Jadi sebelum kita mulai jalan-jalannya, kaburnya, cicilannya, sambelnya kita tinggalin dulu. Berhubung objek kita ini objek tua, objek sejarah, pastinya banyak penderitaan, kesengsaraan, kesedihan ngumpul sini. Jadi sebelum kita mulai jalan-jalannya, kita fatihah dulu buat kitanya dan buat orang yang main kita di sini. Maaf sebelumnya, Muslim. Kalau masuk kamera nggak apa ya? Apa? Kameranya? Nggak apa? Ya, kita nggak formal kan? Nggak apa-apa, reaksi aja. Jadi, kira-kira sampai sini level genangan airnya bungkus masa itu. Jadi kenapa bisa kering? Pempat celup kita standbykan mau pempat celup di bawah biar kering nggak? Lalu sampai sini punya di level 1 kira-kira di kedalaman 15 meter. Pempat celup kita standbykan ada 2 celup di bawah sana. Di depan kita ini kalau kita teruskan kira-kira jalurnya menembus sampai ke Lunto Satu, Sekarang ini kita coba kita beton bukan jalur hijau 8 meter dengan 4 meter di belakang dinding ini ada ruang sekat dan kemudiannya ada dinding yang memang dibeton Belanda. Kenapa kita harus pulang? Alasan pertama buat protek, buat keamanan. Sekarang posisi sekarang sudah yang berkendara naik. Alasan kedua, saat kita membersihkan di dalam itu, kita menemukan percikan tulang belulang. Kita cari tahu dari berbagai sumber, karena kita menyimpulkan di sini lalu pengembalannya. Oh, gitu. Kita lihat, ini masih penyangga asli. Itu penyangganya, ini batanya dari sini. Ini batanya masih di mana Jerman. Kenapa ada Jerman di sini? Karena Jerman dan Belanda di masa itu satu blok, mereka satu sama-sama di blok Protestan. Kita lihat. Mungkin kalau batu-bata lokal semalamnya kerendam air dan lunak, ini sudah puluhan maka ratusan tahun. Jadi sekeliling kita ini batu bara. Ya. Sudah sering kemarin. Udah 2 kali sama ini. Batu bara. Jadi kita sekarang bukan di kulitnya lagi, tapi sudah di isinya. Semakin tinggi kalorinya, maka semakin kilap batu bara. Dan lihat, Ini penampakan pada zaman dulu waktu
tambang. Jadi ada 3 masa yang bisa kita ada 3 fase yang terjadi di masa itu. Awal perintisan masih seribuan pekerja mereka manfaatkan, semuanya masih manual, masih dipikul dan ditarik diangkut berdaki di permukaannya. Ketika eksplorasi batu bara meningkat di masa kejayaan, sudah memakai tenaga 7.000-8.000 pekerja. Jadi di masa kejayaan ada seorang tokoh namanya Ezerman, dia penggagas seluruh kereta api dari Padang ke Sawalunto. Batu bara yang dieksplorasi dari Sawalunto nantinya didistribusikan sampai pelabuhan Emaven. Dari pelabuhan Emaven atau Teluk Bayur nanti baru disebarkan. Ezerman juga penggagas PT Ombilin dan Ezerman juga penggagas ITB. Jadi di masa kejayaan sudah pakai sistem mesin semuanya. Pengangkutannya pun sudah pakai lori. Hingga yang ketiga masa merosot. Masa merosot yang terjadi ketika ada korupsi beras dari pihak Belanda. Jadi kebetulan pemenang tender buat pasokan pakan di masa itu, pemenang tendernya orang Ernest Tionghoa. Jadi jalur sutra yang sudah mereka bangun dari zaman dulu sampai sekarang mereka masih sukses memegang teknologinya. Di depan kita ini nggak tahu maksudnya, entah ingin membuat cabang baru atau hanya beristirahat. Tapi yang jelas kita menemukan tulang kaki manusia di sini. Dan pertubarannya. Jadi buat kawan-kawan yang mau cari oleh-oleh khas Sawalunto, ini loh khas Sawalunto yang punya kalori tinggi. Karena di Maret 2020 masuk wabah COVID, jadi yang lainnya dialihkan dulu. Ini berharap Rencananya mau buat apa nih? rencananya ingin kita teruskan ke level 2. Berharap cukup melalui wabah kita lanjut level 2 nya. Aman, di sekolah aman, mereka biarkan bersama penyangga. Ada reservoir lagi betul penyangga. Lampu tuh yang masih sedikit. Nah, kita sudah selesai mengunjungi lubang tambang Tong Suro dan kita udah dapat sejarahnya juga ya kan. Selanjutnya kita akan mengunjungi Museum Gudang Ransum yang isinya itu ada peralatan-peralatan pada zaman dahulu untuk masak atau logistik. Mari kita kunjungi. Yuk. Nah, sekarang kita udah sampai ke museum selanjutnya, yaitu Museum Gudang Ransum. Nah, seperti yang dilihat sekarang adalah Museum Gudang Ransumnya. Ini penampakan
bagian depan dari museumnya ya kan. Nah, ini ada pintu masuknya. Nah, kita masuk lebih dalam tentang Museum Gudang Ransom ini kan. Ini ada sejarah-sejarahnya. Di sini ada miniatur kota Sorunto, kota tambang yang berbudaya. Seperti inilah penampakan kota Sorunto pada saat sekarang ini. Dan kita lanjut. Ini ada di atasnya ada kompresor sebagai alat untuk penunjang masak juga. Ini ada fungsinya sebagai tempat buat kan. Terus lanjut. Di sini ada apa namanya? Gudang Ransom. Tempat gudang ransumnya. Peta gudang ransum. Terus selanjutnya ada ini periuk atau kettle. Ini untuk memenuhi kebutuhan makan yang sudah dibilang di awal tadi ya kan, untuk memenuhi logistik. Ini namanya logistik. Itu namanya. Ini juga ada yang kita bilang wajan besar. Jadi kita lebih dekat lagi dengan alat-alatnya ya kan. Ini ada sedikit informasi tentang fungsi gudang ransum. Di sini ada juga alat-alat penunjang masaknya juga. Ini perlengkapan peralatan dapur umumnya kan. Di sini juga ada alat-alat masaknya. Ya pokoknya alat-alat pada zaman dahulu ada tersimpan semuanya di sini. Jadi kunjungi aja Museum Gudang Ransom ini, kita akan lebih tahu apa itu sejarahnya. Ini ada bagian lebih penampakan dekatnya pintu tadi, terlihat lebih besar ya kan. Kita akan naik ke atas ya kan. Nah, ini tempat masuk kayu-kayu untuk bahan bakarnya supaya apinya hidup. Nah, seperti itulah penampakan dari Museum Gudang Ransom yang digunakan pada zaman dahulu untuk mempersiapkan logistik untuk para penambang. Mungkin itu saja dari museum-museumnya. Kita akan melihat lebih jauh kota Sorunto, kita akan nge-trip. Yuk, let's go, kita putar-putar. Nah, sekarang kita udah tiba di salah satu objek wisata di kota Sorunto, yaitu Danau Biru. Nih, danau birunya, walaupun tidak terlihat biru, ya dinamakan danau biru. Kita lihat dulu danau birunya. Nah, danau biru ini adalah objek wisata terakhir yang saya kunjungi. Mungkin ya objek wisata di Sorunto terbilang sangat terkenal, bahkan di dunia pun sudah terkenal karena Sorunto sudah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Nah, mungkin itu saja video vlog saya. Kalau ingin berkunjung di Sorunto, silahkan hubungi saya, ya kan. Akan saya temani untuk berkunjung di kota Sorunto ini. Sekian dari saya.